Shalom, anak-anak ibu. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bertemu kembali untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Bapa yang Maha Baik, yang adalah sumber pengetahuan kami, terima kasih. Kalau pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami akan belajar kembali, Tuhan berikan hikmat, pengetahuan yang berasal daripada Tuhan, agar kami mengerti apa tujuan pembelajaran kami hari ini untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom anak-anak ibu. Terima kasih pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Dan ibu percaya pagi ini kalian telah berdoa dan membaca firman Tuhan. Baik, tema pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang Allah penyelamat dengan tema komunikasi keluarga. Ya, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang hedonisme dan keugaharian, hari ini kita belajar tentang komunikasi dalam keluarga. Tentu komunikasi sangat penting untuk kita bahas, terutama untuk pagi ini. Kenapa? Karena ada banyak tingginya angka perceraian di umat Kristiani, keluarga Kristen, akibat tidak adanya komunikasi yang baik dalam keluarga. Bahkan anak-anak menjadi individualisme, mementingkan diri sendiri karena tidak ada komunikasi dengan ayah ibunya, karena ayah ibunya terlalu sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Sehingga anak-anak kecanduan gadget, bahkan emosi yang tidak stabil, sehingga akhirnya apa? Tindakan kriminal banyak terjadi yang dilakukan oleh kaum remaja. Ya, seks bebas karena tidak adanya komunikasi dalam keluarga, sehingga apa? Dia lebih nyaman di luar daripada rumah. Ya, bahkan tingginya perkataan komunikasi yang tidak baik dalam menggunakan sosial media, kata-kata kotor, hoax, dan lain sebagainya yang terjadi di kalangan remaja yang sekarang. Bahkan ini sangat memprihatinkan. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana sih komunikasi keluarga yang baik. Ya, baik. Apa sih capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kamu mampu menganalisis berbagai tantangan dalam kehidupan keluarga masa kini, serta membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Ya, jadi kamu mampu menganalisis berbagai tantangan dalam era modernisasi ini karena kamu sudah memiliki komunikasi yang baik dalam rumah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian memahami nilai-nilai iman Kristen sebagai landasan bagi keluarga Kristen untuk menghadapi gaya hidup masa kini. Nah, ada 5 yang kita akan bahas tentang pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang pengertian komunikasi. Ya. Yang kedua, pengertian komunikasi menurut Stephen McCornett. Yang ketiga, pengertian komunikasi keluarga dalam perspektif Alkitab, khususnya dalam kitab Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Yang keempat, bagaimana sih gambaran keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani? Ya, menurut Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dan yang kelima, dampak komunikasi yang baik bagi keluarga Kristen. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian komunikasi. Apa sih pengertian komunikasi? Ya, pengertian komunikasi adalah transfer informasi, gagasan, dan pemahaman antara yang satu kepada yang lain. Ya, jadi tentu komunikasi ini bukan satu orang saja, tetapi antara 2 orang, bahkan bisa lebih. Ya, jadi secara umum komunikasi ini dapat dibagi 2. Ya, yaitu komunikasi yang disebut dengan komunikasi verbal. Ini adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, ya. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang disampaikan secara simbolis berupa gerak tubuh, bahasa isyarat, kontak mata, ekspresi. Nah, komunikasi nonverbal inilah yang sering dipakai di dalam keluarga. Ya, contoh
Seumpama ibu tidak suka cara bicara anak ibu. Dengan bahasa mata ibu saja, anak ibu tahu kalau itu ibu tidak suka. Jadi ini yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Jadi sering dipakai di dalam keluarga. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa sih komunikasi menurut Stephen McCormack dalam bukunya Reflect and Relate yang disebut dengan romantic relationship. Nah, romantic relationship ini adalah pemahaman yang positif yang diletakkan agar tercipta suasana baik, ya. Hal positif itu apa? Setiap orang menyebarkan energi positif kepada anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan baik. Siapakah yang terlibat? Tentunya yang terlibat anggota keluarga, ya, yang di lingkungan rumah kita, yang terlibat aktif di dalam rumah kita, ya. Jadi komunikasi itu dijalankan di dalam keluarga pertama kali, ya. Karena pendidik yang pertama dan utama untuk kalian menjadi anak yang berkarakter, anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik, anak yang berkomunikasi dengan baik, berbahasa yang santun, itu dimulai semua dari keluarga. Nah, inilah yang disebut dengan romantic relationship yang disampaikan oleh Stephen McCormack. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengertian komunikasi keluarga dalam perspektif Alkitab. Ya. Jadi kita menjelaskan dulu apa itu komunikasi keluarga. Jadi komunikasi keluarga itu adalah suatu pengorganisasian yang menggunakan kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, tindakan untuk menciptakan harapan, ungkapan perasaan, pengertian, memahami, mendukung untuk membangun hubungan yang sehat, tentunya dalam keluarga Kristen. Ya. Kalau kita buka dalam kitab Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Yuk kita buka Alkitab kita, Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Karena itu, buanglah dusta. Jadi dalam berkomunikasi menurut kitab Efesus 4 ayat 25 sampai 29 dikatakan di sana komunikasi itu harus jujur, ya. 25 dikatakan buanglah dusta, berkatalah seorang kepada yang lain dengan yang lain dengan berkata jujur, meskipun mungkin komunikasi ini perkataan yang harus kita keluarkan itu tidak enak, bahkan mungkin bisa tidak nyaman didengar, tetapi kita harus terbuka di keluarga. Keluargalah tempat kita bisa menceritakan semua isi hati kita, unek-unek kita, ya. Meskipun ini mungkin kita mendapat hukuman dari kejujuran kita ini, mungkin ada hukuman yang akan kita terima kalau kita melakukan kesalahan. Tetapi terbuka. Ibu yakin dan percaya orang tua yang bijaksana akan mengerti apa yang harus dia lakukan. Dan di sana dikatakan lagi, bila marah jangan berbuat dosa. Artinya di sini kalau marah, saat itu saja. Ya, jangan sampai matahari terbenam, itu sudah dosa. Ya, di sana dikatakan apabila kamu marah jangan berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, yang selanjutnya dikatakan di sana orang yang mencuri jangan mencuri lagi, harus berubah. Gitu loh. Lewat komunikasi ini kamu harus berubah. Harus melakukan pekerjaan yang baik untuk menolong orang lain. Lewat komunikasi ini kamu mampu melihat apa yang baik dan apa yang salah. Kamu bisa bertutur kata dengan sopan, ya. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kamu maupun dalam penggunaan sosial media, maupun dalam keseharian bersama-sama dengan teman sekelas. Karena kamu di rumah. Pendidik yang pertama sudah diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan baik. Sesuai dengan kitab Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Jadi menggunakan perkataan-perkataan apa? Perkataan yang membangun supaya ketika kamu berkomunikasi dengan orang lain, perkataan kamu itu memberikan damai sejahtera bagi yang mendengar. Memperoleh kasih karunia bagi yang mendengar. Sehingga apa? Kamu disukai oleh semua orang.
mau di keluarga, mau di lingkungan gereja, maupun di lingkungan masyarakat, maupun di sekolah. Nah, inilah pengertian komunikasi keluarga dalam perspektif Alkitab. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih gambaran keluarga yang sesuai dengan nilai Kristiani. Yang pertama adalah keluarga itu bukan rancangan manusia, tetapi adalah rancangan Allah. Sebagaimana Allah memberkati Adam dan Hawa, keluarga pertama, itu adalah rancangan Allah, bukan rancangan manusia. Yang kedua, gambaran keluarga yang sesuai dengan nilai Kristiani adalah menjalankan perintah Tuhan. Ya, yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan Allah berarti melakukan apapun yang Allah perintahkan, yang tentunya tertulis di dalam Alkitab. Yang ketiga, memahami peran masing-masing. Apa peran istri, apa peran suami, apa peran anak, apa peran ibu, apa peran ayah kepada anak-anak. Ini harus dijalankan. Ya. Yang keempat, tidak ada perceraian. Tidak ada kata perceraian di dalam keluarga Kristen. Yang kelima, mengadakan mesbah doa setiap hari. Ada doa pagi, ada doa malam, ada ibadah setiap hari Minggu, ada komsel, ada ibadah sekolah minggu. Maka di sini ini gambaran keluarga yang sesuai dengan nilai Kristiani. Ya. Baik. Ini garis besar gambaran keluarga yang sesuai dengan iman Kristiani. Apa sih dampak komunikasi yang baik bagi keluarga Kristen? Komunikasi yang baik dalam keluarga Kristen bisa menciptakan kedekatan emosional. Ya, kedekatan emosional antara papa dan mama, kamu dan papa, kamu dan mama, kamu dengan keluarga lain, kamu dengan nenek, kakek, paman yang tinggal bersama dengan kamu. Ini akan memperkuat ikatan antara anggota keluarga dan membantu dalam memecahkan masalah secara efektif. Jadi, lewat komunikasi yang baik, maka masalah sebesar apapun itu dapat ditangani. Karena keluarga yang harmonis adalah keluarga yang membangun komunikasi yang baik. Keluarga Kristen yang melandaskan kasih Kristus, yang mengetahui apa perannya sebagai anggota keluarga. Ada nggak sih dampak komunikasi yang tidak baik itu? Seperti tadi awal Ibu ceritakan bahwa komunikasi yang buruk antar keluarga akan berdampak pada anak-anak. Dengan menciptakan lingkungan yang tidak stabil secara emosional, bisa mempengaruhi perkembangan anak, ya, menyebabkan anak bingung, bahkan memicu perilaku yang menyimpang. Nah, ciri komunikasi keluarga Kristen itu terbuka, dan yang kedua, mengenakan kasih. Kasih di atas segalanya. Nah, kesimpulan yang Ibu mau sampaikan ke kalian semua, komunikasi dalam keluarga Kristen berperan penting dalam kehidupan keluarga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Karena semua anggota keluarga memiliki keterbukaan, meskipun kadang komunikasi itu menyakitkan. Tetapi selalu ada jalan keluar ketika kita membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memiliki komunikasi yang efektif. Dan di dalamnya terjadi proses pendewasaan, kematangan, pemulihan bagi setiap pribadi anggota keluarga. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh sampaikan ke Ibu ya hari ini. Boleh dijapri atau boleh ditulis lewat kertas. Dan nanti kita sama-sama membahasnya untuk pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih anak-anak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, kita akan tutup dengan doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang komunikasi keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kami dibentuk dalam kami berkomunikasi. Terima kasih untuk orang tua hebat yang kami punya. Biarlah Tuhan lewat pembelajaran hari ini kami mengerti apa peran kami sebagai anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan baik. Tentunya kami landaskan bersama dengan tuntunan Roh Kudus dan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini.
kami selesai dalam pembelajaran, kami akan lanjutkan pembelajaran kami selanjutnya. Bila Tuhan memberikan hikmat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Daniel.